Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, pendidikan dan pengajaran merupakan bentuk usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemikiran KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak bagaikan biji-bijian yang ditanam. Jika biji ditanam di lahan yang subur, akan mendapatkan sinar matahari yang cukup serta pengairan yang baik, maka meskipun biji tersebut kurang baik, dia akan tumbuh karena perhatian dan perawatan dari petani. Maka sebaliknya, meskipun biji tersebut bibit yang berkualitas baik, tapi jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan cahaya matahari yang baik, serta tangan dinginnya petani tersebut, maka biji yang akan ditanam tumbuh tetapi tidak optimal. Maka dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahagiakan diri anak tersebut. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD. Pembelajaran dari filosofi KHD, yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Kita sebagai pendidik harus mampu melakukan perubahan budi pekerti anak-anak menjadi lebih baik lagi. Karena menurut KHD, budi pekerti ini diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau yang disebut dengan kognitif, karsa atau yang disebut dengan afektif, sehingga dapat menghasilkan karya atau disebut dengan psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, filosofi KHD dapat terwujud apabila: pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya para peserta didik. Dan yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat atau berpihak pada murid. Yang keempat, pemikiran KHD di kelas yang telah saya lakukan adalah: yang pertama, memberikan perhatian khusus kepada para peserta didik, serta begitulah Bapak Ibu refleksi diri dari saya mengenai pemikiran KHD. Semoga kita semua dapat memerdekakan siswa kita. Salam guru penggerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.